Ya, semoga terjawab ya Mas Afgan ya terkait bagaimana mengedukasi atau Gen Z memiliki ketertarikan dan merasa relate dengan manuskrip dan tertarik untuk membaca mengkaji manuskrip. Silakan sobat Narisa yang lain bisa menyampaikan pertanyaan, saran, komentar terkait Narisa. Tidak harus maju barangkali ya Kang ya. Ya, Barangkali kalau maju grogi gitu ya. Ya. Silakan bisa dari tempat nggak apa-apa. Ya. Hari ini wireless bisa dari situ. Silakan dari sobat Narisa. Ya, silakan. Mau di sini? Ya, silakan. Bisa perkenalkan dan dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Risma, Prof. Saya asli dari Bandung, alumni UIN Bandung, tapi sekarang saya di UIN Purwokerto. Ini sebenarnya saya newcomer mungkin ya, Prof. Yang saya pernah mengajar tentang manuskrip Al-Quran karena basis saya IAT, dan karena manuskrip itu baru saya temukan karena saya milenial bukan Gen Z gitu. Ketika saya mengajar tahun 2013 saya baru tahu ternyata luar biasa gitu manuskrip Al-Quran. Yang kadang menjadi tantangan bagi saya itu, Prof, bagaimana ketika kita ingin menemukan manuskrip yang sesuai dengan tidak membuang, kayak karena di zaman modern itu kayak pengen instan gitu ya, Kang. Jadi tidak membuang-buang bahwa yang manuskrip yang kita pelajari itu sebenarnya ini pas diteliti ternyata kok tidak sesuai dengan skop keilmuan kita. Seperti itu. Ya, bagaimana cara untuk tips atau memang keadaannya kita harus membaca semua manuskrip seperti apa? Mungkin begitu. Terima kasih. Iya. Makasih Mbak Risma ya betul ya. Itu pengalaman yang niscaya dialami oleh sebagian besar peneliti, bahwa ketika kita masuk ke dalam bahan penelitian kita, kadang-kadang kita mentok lalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu biasa sebetulnya. Jadi ketika kita meneliti manuskrip, itu kemungkinannya dua. Ketika kita memulai misalnya, saya mau memilih manuskrip ini, begitu dibaca itu kemungkinannya itu kita menemukan sesuatu yang baru dan lanjut, semakin dibuka itu semakin dahsyat. Tapi kemungkinan kedua, ya ternyata ini tidak sesuai harapan saya, misalnya itu selalu ada kemungkinan. Atau bisa jadi ada kemungkinan ketiga, ternyata tidak yang ini, ternyata yang ini menghantarkan saja pada yang lain. Sehingga bidangnya menjadi berbeda. Misalnya saya masih ingat beberapa peneliti mengalami itu, termasuk saya juga ketika memilih tesis waktu itu manuskrip tahun 96 ya. Saya melihat di katalog itu ada At-Thariqah Asy-Syatariyah judulnya. Ini saya mau meneliti tarekat Syatariyah gitu. Nah, tapi ternyata begitu dibaca itu sampai ke akhir, ini bukan tarekat Syatariyah. Ternyata judulnya itu Tamma Hadzal Kitab Al-Musamma bi Tanbi Al-Masyi Al-Mansub ila Thariq Al-Khusasi. Maka kemudian terbitlah buku yang menyoal Wahdatul Wujud itu Tanbi Al-Masyi. Nah, memang ada tarekat Syatariyahnya, tetapi judulnya bukan itu. Tapi itu menghantarkan sesuatu yang baik. Kadang-kadang saya juga mengalami ketika ini menarik, tapi begitu sampai ke setengah, ini mah udah terlalu umum misalnya gitu ya kitabnya, ya saya tinggalkan gitu. Jadi saya kira itu biasa ya, tetapi seorang peneliti itu memang untuk di bidang manuskrip khususnya, saran saya begitu, itu harus punya pilihan-pilihan korpusnya. Jadi bacanya jangan hanya satu saja. Saya kalau sekarang diminta menulis artikel berapapun sebetulnya, terlepas dari saya sempat atau tidak gitu ya, topiknya itu list untuk jadi artikel itu banyak sekali. Bahkan bukan hanya artikel, untuk jadi buku, jadi tesis, disertasi. Dan saya suka minta, saya tantang di Ngariksa, silakan. Misalnya, ayo siapa yang mau meneliti ini nih? Bayangkan, hampir 90 ya, manuskrip dari Marawi City, dari koleksi Syekh Muhammad Said di Mindanao, itu
mungkin 90% atau 97% lah gitu, belum diteliti, bayangkan. Yang baru diteliti paling ada Ervan Nurtawab meneliti mushaf Al-Qur'annya ya, tapi lain-lainnya itu belum, bahkan teks hajinya juga belum gitu. Nah, jadi itu memang harus mau melihat kolamnya lebih luas lagi gitu ya. Belum, misalnya ini contoh saja nih, contoh misalnya yang sudah saya lakukan kemarin. Saya ketika di Dreamsea itu mungkin Sobat Ngariksa juga kenal, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Dreamsea ini satu program digitalisasi di PPIM dan Hamburg University itu ya. Di antara koleksinya itu dari koleksi Bapak Kemas Haji Andi Syarifuddin di Palembang. Sudah didigitalkan. Kemudian ketika saya melihat ada surat-surat dari komunitas Jawi di Mekah ke Palembang, ke Kiai Kemas Haji Umar, ada 20-an lebih. Saya baca isi, kok menarik ya. Jadi apa ya, kalau kata orang Sunda mah, kalau kita udah tahu peta, begitu melihat itu curing hak gitu. Naon teh anit curing hak teh? Bahasa Indonesianya apa? Ahli Sunda aja nggak bisa nerjemahin curing hak teh. Curing hak. Jadi begitu ngelihat itu, kupingnya naik gitu. Gitu. Curious mungkin ya. Curious ya, curing hak. Begitu saya lihat, baca satu surat dari Tengku Hajah Hafsah. Ini Kemas Andi nanti mohon koreksi kalau ini live nanti, bukan live, kalau nanti tayang. Isinya itu dia menceritakan dia itu tinggal di Mekah. Tengku Hajah Hafsah ini ibu angkat dari Kemas Haji Umar yang di Palembang. Dia ngirim surat, nanti kalau mengirim jemaah haji untuk tahun ini, tolong ya bawakan sambal lingkung, barang sesendok pun jadilah katanya. Sama kerupuk kemplang, barang sekeping pun jadilah katanya. Karena makanan dari Palembang itu sangat disukai di sini. Bagi saya itu kayak sederhana tentang makanan, tapi saya tahu petanya bagaimana berangkat haji itu pada masa lalu itu tidak mudah gitu ya. Kemudian mengapa pesan makanan dan seterusnya. Kemudian ada komunikasi antara komunitas Indonesia di Mekah dengan di Palembang, dan ternyata kemudian ketika saya membaca sejarahnya, ini kan awal abad 20, ternyata sistem haji saat itu masih individual melalui sistem syekh. Rupanya yang di Mekah itu memang syekhnya, keluarga syekhnya mencari nasabah yang ada di Palembang. Jadi hubungan komunikasi surat itu menggambarkan sistem badal haji dan seterusnya gitu. Karena saya tahu ilmu badal hajinya, jadi filologi ini pesan moral saya nih. Seorang filolog jangan soliter, hanya tahu manuskrip Qur'annya saja misalnya, ya nggak akan nemu sesuatu yang menarik. Filolog, saya menyebutnya filologi plus ya. Jadi Sobat Ngariksa mungkin sudah pernah mendengar, ketika saya mengkaji satu manuskrip, itu saya lirik kiri kanan para filolog, loh kok hanya kajian intrinsik saja gitu. Kajian teks A, kajian struktur, oke, bagus. Kajian B, intrinsik, semua. Ini kok catatan-catatan pinggir konteksnya nggak digarap gitu. Nah, saya nggak mau, saya bilang. Saya nulis tesis Tanbi Al-Masyi, itu sebetulnya hanya silsilah saja dan ajaran tasawuf, tapi saya nggak mau berhenti di situ. Tanbi Al-Masyi, ini saya pengen membacanya dari teks-teks yang lain. Mengapa ini lahir, Tanbi Al-Masyi? Ternyata lahir karena ada perdebatan saat itu kan. Tasawuf falsafi itu dikritik oleh Syekh Nuruddin Araniri, kemudian buku-bukunya dibakar, kemudian Araniri nulis karya, Hamzah Fansuri nulis karya sebelumnya. Ini ada konflik pertengahan abad ke-17. Wah, ini nggak kondusif nih, maka lahirlah karya ini sebagai penengah. Nah, konteksnya itu tidak ada di sini gitu. Jadi yang menarik itu filologi itu kalau kiri kanannya itu dikaji sebagai konteksnya. Apalagi Quran itu kan teksnya sama saja, ya kan? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada nggak yang kebalik? Kemarin saya dengar katanya ada di mana itu, yang bagian akhirnya bukan surat An-Nas katanya, tapi surat Al-Fatihah malah gitu ya. Mungkin salah halamannya atau gimana gitu. Pokoknya harus curing hak kalau ada sesuatu itu. Dan surat-surat yang tadi itu yang saya sebutkan sekarang sudah menjadi artikel. Itu episode ke berapa saya lupa, 160 atau berapa, pokoknya belum lama. Saya bikinnya pada Jumat biasanya. Jadi kalau Jumat malam mau live itu, waduh, saya tuh bilang ke istri saya pulangnya agak malamnya gitu.
ini belum kepikir nih judulnya apa gitu. Sampai maghrib tuh saya nyusun slide cepet gitu di ini apa namanya judulnya apa. Belum lagi bikin, suka lihat nggak Sobat Ngariksa di bagian akhir itu kan ada apa semacam kayak pura-pura kayak Najwa Shihab di mata Najwa lah gitu. Jadi ada renungan refleksi. Itu mikir kalimatnya supaya rimanya itu cocok a u u. Itu nggak gampang. Saya pernah minta tolong sama teman-teman tim, tolong dong buatkan gitu. Nggak kepake gitu karena ada di feel saya, zauknya nggak dapet gitu, zauknya nggak dapet, feel-nya nggak dapet. Akhirnya harus saya bikin sendiri. Itu nggak gampang gitu. Nah, tentu teman-teman di tim Ngariksa terima kasih membuatkan flyernya gitu ya. Nah, tapi umumnya ya karena sudah keukur ya oke, 7:30 masih finalisasi masih oke lah, jam 8 live gitu kan. Walaupun dengan keringat dingin ya, kalau istri saya tahu biasanya suka agak mual-mual gitu, lambung saya naik gitu. Nah, biasanya itu dibeliin bakso biasanya kalau gitu. Sembuh biasanya kayak gitu tuh. Nah, itu yang membuat bermakna. Jadi itu jawaban panjang saya lah kira-kira ya, sambil mengingat lagi hal-hal ini. Jadi filologi plus itu menjadi kunci bagaimana Anda bisa mengkaji satu teks tapi bermakna. Sekarang itu sudah jadi artikel yang tadi saya ceritakan, itu insya Allah akan terbit di salah satu jurnal di Eropa ya, di Inggris, berkat satu episode di Ngariksa. Jadi kalau teman-teman mau punya artikel, ayolah. Misalnya butuh slide-nya, saya kasih. Tidak pernah saya menahan satu slide kalau ada yang minta. Walaupun itu saya usahakan sendiri, terus boleh nggak saya minta slide-nya? Saya kirim. Silahkan gitu ya, tidak ada yang rahasia gitu. Karena open knowledge. Mengapa Dreamsea itu mendigitalisasi ini? Saya meyakini bahwa tidak ada pengetahuan itu yang perlu disembunyikan, kecuali yang memang itu rahasia apa begitu pribadi atau keluarga. Tapi yang saya susun itu semuanya itu anugerah dari Allah gitu melalui saya mungkin. Ya silakan. Toh saya juga dibantu oleh teman-teman gitu dengan digitalisasinya itu. Ya, ini Sobat Ngariksa di Aceh, di Minangkabau, di mana itu semua itu yang menyebabkan saya bisa membaca itu. Saya hanya diberi kemampuan begitu ya, tahadduts bin nikmah, nahu sorof saya sedikit ada gitu. Kemudian pengetahuan dari pesantren ya saya berikan lagi untuk teman-teman gitu. Saya kira begitu. Baik, Prof. Jadi kami menangkap satu poin penting, Prof, bahwa ketika kita membaca manuskrip atau manuskrip yang kita tertarik atau dari judulnya, kemungkinan itu akan sesuai dengan topik yang akan kita kaji. Bisa jadi setelah kita baca kita menemukan apa yang ingin kita cari, sedang kita cari. Boleh jadi kita tidak menemukan sesuatu yang menarik karena mungkin terlalu common. Atau kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan topik yang kita cari, tetapi itu mengilhami ke topik lain yang bisa kita simpan sebagai bahan kajian mendatang. Saya jadi ingat, Prof, Kang, saya terbiasa manggil Prof karena terbiasa bimbingan skripsi, tesis ya. Saya disertasi Perma, jadi ini pertama kali saya memanggil Kang, sama kayak tadi ya, Mas Agus. Saya jadi teringat, Kang. Dulu waktu mau meneliti tesis filologi, saya itu ngechat Mas Agung, itu Mas ingat atau enggak? Nah, Mas, saya tuh bingung mau meneliti filologi, tapi belum nemu apa manuskrip yang mau saya kaji. Tapi nggak mau ngasih tahu. Bilangnya, itulah seninya meneliti filologi. Dari mencarinya. Nah, tahu itu jawaban apa gitu? Apakah biar saya nyari atau malas ngasih gitu? Tapi saya yakin itu di balik itu ada pesan yang sangat mendalam. Iya. Ada pesannya sangat mendalam. Akhirnya saya turuti karena Mas Agung itu dulu juga ngajar saya. Jadi karena guru, jadi saya harus nurut. Pasti ini ada keramatnya gitu kan. Saya nyari, Kak. Saya nyari ke perpustakaannya Habib Salim. Saya nyari ke Al-Mahya, di situ sebagai ada 16.000 koleksi naskah-naskah karya Habaib termasuk yang sudah cetak. Saya nyari kemana-mana sampai akhirnya nemu dikasih akses di perpustakaannya Habib Salim, nemu satu manuskrip yang itu akhirnya menjadi penelitian saya. Dan bonusnya, ini mungkin keramatnya, bonusnya saya nemu manuskrip yang itu menjadi disertasi saya hari ini. Itu berarti betul seperti itu. Kita mungkin tidak menemukan
ketika mencari tidak tidak sesuai. Bahkan saya sempat menyodorkan beberapa manuskrip ke Kang Oman waktu itu, waktu ada kelas filologi di Fakultas Adat, karena saya ikut 1 semester di sana khusus buat kuliah filologi ke Kang Oman. Jadi nggak di absen, tidak masuk ke absensi, cuma ini kuliah saja waktu itu. Ya. Iya, karena saya di SPS ya waktu itu menyodorkan beberapa manuskrip karena saya masih awam waktu itu. Wah, ini litograf nggak bisa dikaji kata Kang Oman. Itu bagian dari perjalanan yang berangkat dari nasihatnya Kang Atung waktu itu bahwa nyari dulu gitu kan, nanti juga ketemu. Dan benar, saya tidak hanya menentukan topik buat tesis, tetapi juga menentukan topik buat disertasi. Tepuk tangan dong buat santri ngariksa. Memang ada satu prinsip begini nih, saya paling tidak suka kalau ada mahasiswa yang nanya, Kang, atau kalau di kampus Pak Oman atau Prof Oman terserahlah, saya mau neliti filologi, kira-kira judul manuskrip apa ya yang bisa menarik buat saya? Loh, menarik buat Anda, nggak menarik buat saya gimana itu? Pertanyaannya itu, apa naskah yang menarik buat saya? Ya nggak tahu. Kan selera kita beda, saya bilang gitu. Itu pertanyaan yang paling saya tidak suka. Pertanyaan yang saya suka itu, Kang, saya mau meneliti manuskrip ini nih. Menurut Akang bagaimana? Kira-kira pendekatannya, itu baru saya jawab. Kalau yang pertama tadi nggak saya jawab. Jadi udah bener tadi itu disuruh nyari sendiri. Sangatnya jelas. Iya. Memang dari saya itu. Nyambung mutasi sanatnya. Dan ya yang terakhir itu kan ternyata membawa ke disertasi. Saya kira kan prinsipnya kan santri begini ya. Ini saya sering sampaikan ke santri-santri saya di pesantren Alhamdulillah di Depok. Naf'ul ilmi bil khidmah. Kemanfaatan ilmu itu kan memang dengan kita berkhidmah. Khidmah itu khidmatul ilmi, khidmatul ma'had, khidmatul ustad. Khidmah itu ya melayani, tapi melayani dalam pengertian ya inilah saling membantu. Naf'ul ilmi bil khidmah. Wa barakatuhu biridho syekh, misalnya gitu kan. Iya, jadi keberkahan ilmu itu ada pada saya. Kalau nggak ridho sama Mas Agus ya nggak berkah itu ilmunya. Nah, tapi ini tentu harus dipahami, jangan dipahami sebagai doktrin feodal begitu, bahwa ya harus cium tangan yang berlebihan, enggak juga. Harus dipahami bahwa Anda itu harus ngobrol dengan guru, kemudian ya Anda harus akui kalau memang dia guru kita, ya harus dengerin, karena husnul istima asasul intifa. Mau mendengarkan itu meskipun kita orang berilmu. Saya dengan Ustadz Ungkasa baru kenal, tapi beliau itu kuliahnya di Jordan, bahasa Arabnya jelas, tapi beliau duduk bersama kami, itu beliau mau mendengar. Husnul istima, mendengarkan yang baik ke orang lain, itu asasul intifa, itu pasti pangkal dari kemanfaatan. Jadi saudara-saudara sekalian dengerin ngariksa. Ya gitu ya. Iklannya begitu Kang Adit. Ya. Jadi teman-teman sobat ngariksa ya, yang barangkali belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube-nya Ngariksa TV. Dan ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, silakan bisa di follow. Yang belum. Silakan sobat ngariksa yang lain ya. Wah, ini narasumber. Ya. Siapa dulu nih? Kang Adit dulu ya. Tadi setelah ini banyak. Mau Kang Adit. di sini. Ambil lebet. Ambil lebet. Ini narasumber di Venice nih, di Eropa. Satu-satunya narasumber yang hostnya itu diundang ke Venice gitu. Saya nggak tahu ongkosnya dari siapa. Ongkosnya, alhamdulillah. Baik, terima kasih luar biasa Kang Oman, Mas Abrol. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya tidak mau membebani Kang Oman dengan pertanyaan lagi gitu. Mungkin dari tadi Kang Oman menyebut-nyebut ke saya, kenapa harus ke saya tentang obat kuat? Karena lemah. Aneh ya. Tapi saya yakin beliau ngumpulin itu memang dipraktekkan. Karena saya mengenal Kang Oman itu dari tahun 2008, saya ingat. Udah berapa tahun ya? 18 tahun lalu gitu. Sampai sekarang ya kayak gini energinya gitu. Jadi memang rutin kayaknya minum.
Serius. Jadi tingkat apa ya, kegelisahan Kang Oman kalau setiap ketemu untuk membahas apapun itu terkait manuskrip, terkait filologi, semangatnya, rasa penasarannya, sifat ingin tahu lebih dalamnya, dan memancing pertanyaan-pertanyaan kritisnya gitu, itu sama. Hampir selalu seperti itu. Jadi makanya saya nggak pernah bosan. Mungkin nggak tahu setelah ini bosan atau tidak. Sampai detik ini tidak pernah merasa bosan. Karena selalu ada hal baru yang selalu dikemukakan oleh Pak Oman melihat situasi. Itu catatan saya yang pertama, Pak Oman. Selama 18 tahun mengikuti, Pak Oman itu seperti memberi satu pijakan gitu, di mana saya itu harus mengikuti. Tapi sebetulnya saya nggak pernah melampaui, nggak bisa gitu. Dulu Pak Oman itu pernah kalau nggak salah mewawancarai Pak Ayib ya. Kang Ayib. Sama Pak Ayib juga nggak mau dipanggil Pak Ayib atau Prof Ayib, maunya Kang Ayib. Kalau Pak Oman manggil Pak Ayib itu Mang Ayib. Mang Ayib. Saya ingat betul itu di Ngariksa episode Ya, di awal. Di awal-awal ya. Nah, saya juga ingat perkataan Pak Ayib Rosidi kepada saya sendiri terutama gitu. Beliau sempat bilang begini, kita itu sudah surplus ya, banyak sekali akademisi. Jadi orang-orang yang mau meneliti terutama kebudayaan, terutama naskah, itu sudah banyak katanya, cukup banyak. Tapi yang tidak ada itu katanya akademisi yang punya visi kebudayaan. Itu yang defisit. Kalau soal akademisi jadi dosen, ngajar, bimbing, selesai. Tapi orang yang punya visi kebudayaannya itu sangat-sangat jarang. Nah, Kang Oman ini saya kira salah satu yang ada plus-plusnya tadi. Karena selain obat kuat, Kang Oman juga suka yang plus-plus. Kayak filologi plus gitu kan. Satu-satunya. Nggak tahu, kok bisa gitu. Nah, misalnya Kang Oman itu kan mempelopori punya proyek banyak ya. Dulu dengan katalogisasi, digitalisasi, dengan Manasa, kemudian membuat proyek yang sangat luar biasa se-Asia Tenggara itu Grimsy. Saya pernah ditelepon oleh orang Belanda, hanya ingin tahu tentang Grimsy. Lewat saya kan bukan bagian dari Grimsy, nanya-nanya, Grimsy itu apa gitu. Orang yang kita tidak tahu siapa itu. Artinya Pak Oman aktif di Borobudur Writer Culture Festival, BWCM. Selain di Ngariksa itu yang obat kuatnya nggak bisa bikin. Nah, bagi saya itu dua hal yang bagi saya itu pengalaman luar biasa mengenal beliau gitu, punya kesempatan. Meskipun saya sangat menghormati beliau sebagai guru ya, beliau penguji saya. Meskipun saya sogok ke Venice supaya bisa lulus. Beda kan kalau pertanyaan ke saya itu gampang, kalau Pak Gus susah. Soalnya nggak diajak jalannya. Nah, jadi Pak Oman ada dua hal tadi. Satu, energinya yang selalu gelisah gitu ya. Yang kedua soal visi yang saya kira penting untuk diteladani. Memang agak susah sih kalau ditandingi. Ya paling nggak dicobalah, ditiru gitu ya. Kalau ditandingi kayaknya bendera putih saya. Jangan dong. Mungkin itu Kang Oman, atur nuhun, ini sudah berbagi bersama kita semua Ngariksa. Mudah-mudahan Ngariksa tetap, namanya Ngariksa kan memelihara, semoga kita semua terpelihara terus dalam silaturahmi, dalam upaya menggali terus manuskrip Nusantara. Atur nuhun Kang Oman. Atur nuhun Kang Adit. Wah, tepuk tangan lah buat Kang Adit. Ini karena disebut terus obat kuat, jadi saya kira memang harus nonton lagi itu manuskrip obat kuat itu. Saya ingat dalam satu episode itu, kan obat kuat itu banyak nih versinya. Dan itu salah satu episode yang banyak ditonton. Ada versi Aceh. Yang saya ingat itu di versi Aceh, Kang Adit, kalau pengen kuat, soal kuat apanya, pokoknya obat kuat ya. Ambil satu buah manok.
buah manok. Tulisannya manok gitu ya. Saya waktu itu apa? Buah manok gitu ya. Ternyata manok itu kalau di Aceh itu apa? Telur. Buah manok itu telur ayam. Ya. Ambil satu buah manok, lalu dipisahkan yang putihnya dan yang kuningnya. Nah, gitu kan. Lalu kemudian diambil kulit kulit kayu manis. Di rumah saya kebetulan masih banyak. Nah, kayu manisnya itu masih tersimpan banyak ya. Kalau Adit mau itu kasih Kak. Nah, itu di blender gitu, dicampur katanya dengan kulit kulit kayu manis itu diaduk. Nah, kalau satu buah manok dengan kulit kayu manis itu kemudian diminum airnya, maka itu akan kuat 1/4 malam katanya. Rubuk malam. Rubuk itu 1/4 malam. Kuat pingpong Kang Adit 1/4 malam. Ambil 2 buah manok nisfu malam katanya. Setengah malam. Berarti kan berapa malam itu? Berapa jam ya? Ini nyambung nggak nih ke sini? Ini nggak nyambung ini. Masih membayangkan gitu. Kalau buah manoknya 3, telurnya 3, itu. Masih di bawah umur saya nggak nyambung. Nah, tapi poinnya adalah sebetulnya adalah ini kelihatannya sepele ya. Tapi bagi saya ini adalah traditional based knowledge gitu of misalnya apalah begitu ya. Jadi gini, kebetulan kemarin baru saja saya ikut sidang Dewan Pakar di ANRI ceritanya kan. Kang Adit juga hadir di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kita sedang mengusulkan satu cara pengobatan tradisional, bukan pengobatan tapi obat kuat, temulawak, herbarium, yang itu sudah diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Ada penelitiannya, Ristoja, riset tanaman obat dan jamu di Tawangmangu itu arsipnya itu, herbariumnya itu, ini temulawaknya, pohonnya segala diawetkan, kemudian diteliti, dan temulawak kita tahu kan khasiatnya. Lalu arsipnya itu sudah ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Sekarang sedang kita usulkan menjadi Memory of the World tingkat Asia Afrika, MOW-CAP gitu. Poinnya adalah kita bangsa Indonesia itu harus bangga dengan hal-hal yang sifatnya tradisional gitu. Mau filsafatnya, mau apanya, obatnya, secara medis itu kita harus bangga. Nah, ini banyak dalam manuskrip gitu. Mengapa mulai dari obat kuat? Ya supaya tertarik saja sebetulnya awalnya. Berikutnya itu mungkin ke yang lain-lain begitu. Sebetulnya itu pesan moralnya yang Kang Adit tadi itulah. Saya sebetulnya mau ngomentar lagi satu lagi yang tapi lupa sekarang. Jadi motivasi Kang Adit hadir di sini memang ingin cari info obat gitu. Ya, silakan tadi Mbak siapa bisa langsung menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Oman atas waktunya dan Mas Abror. Perkenalkan, saya Sofia, Kang Oman. Jadi sebenarnya saya tidak ingin bertanya. Sebenarnya saya ingin memberi testimoni. Jadi supaya Kang Oman pernah mendengar testimoni dari Sobat Ngariksa yang dari awalnya tuh begini, Kang Oman. Jadi ketika saat itu saya mendapat amanah gitu ya, mengampu mata kuliah naskah-naskah tasawuf Nusantara, di mana saya bukan seorang filolog. Kemudian saya coba belajar dari buku-buku Prof tentang filologi dan saya juga banyak belajar dari bagaimana Prof melakukan kontekstualisasi terhadap naskah Nusantara. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apa yang sudah jenengan lakukan, apa Kang Oman lakukan itu sangat memberikan arti bagi kami di luar sana, khususnya kita-kita yang sebenarnya masih buta terhadap filologi tapi bisa belajar secara otodidak atau langsung melalui digital dan buku-buku ataupun jurnal-jurnal Anda gitu, Prof. Jadi setelah belajar dari Prof tentang kontekstualisasi naskah,
saya bersama mahasiswa itu melakukan penelitian tentang nikah batin melalui naskah yang jenengan digitalisasi dalam Dreamsy gitu, berjudul Ma'rifatun Nikah. Oh ya. Iya, Prof. Jadi kami melakukan perjalanan budayaan begitu, melihat apakah nikah batin ini dipraktekkan di budaya lain. Ternyata ditemukan ada di Padang dan di Sulawesi. Oh. Dan mereka mengatakan bahwa itu turun dari tarekat Syatariah. Jadi saya melihat sebenarnya yang disebut kontekstualisasi naskah itu ini dong gitu ya, oleh Prof Oman gitu. Jadi apa yang Prof lakukan tuh sangat berarti bagi kami di luar gitu, Prof. Setidaknya saya ingin mengucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah Prof sampaikan di Ngariksa, itu sangat bermanfaat bagi kami. Jadi saya penggemar jenengan dan sekaligus mengucapkan mohon izin dan mohon sanatnya agar mutasil. Gitu, Bro. Ajas tukum. Ya, kobil tuh. Terima kasih, Bro, atas waktunya, Mas Abro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih banyak Mbak Sofia. Mudah-mudahan itu mewakili banyak yang menerima manfaat ya. Karena saya juga terus terang tidak membayangkan apa dampaknya begitu. Karena sebetulnya saya kadang-kadang, kalau ini jujur nih, kalau habis live, saya suka ngobrol sama istri saya gitu. Kalau mau tidur itu lihat dulu komen-komen di Facebooknya ada berapa. Ya cuma ada segitu gitu. Cuma ada segitu, ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma ada yang hadir. Jadi kadang-kadang saya berpikir capek-capek saya nyusun bahan. 1 jam saya ngomong, hujan nggak ada yang nonton, misalnya hanya anak saya gitu kan. Itu rasanya kok tidak bermanfaat. Tapi dengan mendengar begini, ternyata yang menerima manfaat tidak selalu ikut komentar. Gitu. Jadi terima kasih banyak. Silent majority berarti. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi memang yang hadir di sini memang dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya tadi untuk menyambung sanad, mendapatkan ijazah langsung. Jadi semua ijazah manuskrip gitu Prof ya, yang sudah Prof baca langsung syaratnya. Jadi gini, tadi kan saya mengucapkan ajaz tukum. Kum itu untuk semua. Jadi ya, maksud saya tiba-tiba keingetan, ya tentu saya tidak punya ijazah dalam pengertian satu kitab ya. Saya juga menerima ijazah nahwu sorobnya lah dari kiai saya di Cipasung, di Kiai Ilyas Ruhyat dan masyayikh yang lain di pesantren Haur Kuning, pesantren Miftahul Huda itu ya. Nah, gara-gara itu mungkin berkah itu saya bisa membaca beberapa manuskrip yang belum pernah saya pelajari. Jadi tidak per manuskrip. Ijazahnya itu yang saya terima itu berupa ilmu alat gitu. Nah, sekarang melalui Ngariksa ya semuanya tentu untuk sobat Ngariksa semuanya. Tadi saya mengucapkan ajaztukum tuh artinya ini maksud saya takutnya ada yang nonton nanti apa sih tak ajaztukum itu kok ada kobil tuh kayak akad nikah dong, kobil tuh nikah haha gitu. Yang kobil tuh kan laki-laki biasanya. Jadi saya mengijazahkan seluruh pengetahuan yang saya baca ini kepada sobat Ngariksa semuanya. Ajaztukum jami'an. Kobil. Itu. Baik, terima kasih. Ada sobat Ngariksa? Sebutkan nama dan asalnya Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Nama saya Henry Agrat, saya dari Farmasi UIN Jakarta. Oh ya. Nah, terima kasih banyak rombongan ahli bahasa kitab Sarisila. Ya, ya. Alhamdulillah sudah selesai. Saya ingat Berkat bantuan yayasan apa waktu itu? Arsari. Arsari ya. Jadi ya terkait dengan ini ya, kenapa saya sebenarnya saya dulu belajar di madrasah sampai kelas 5 SD. Jadi tiap hari saya dihadapkan dengan cerita tulisan Arab Melayu Jawi, dan saya menangis. Untung nenek ada dan mengajari saya selama 1 bulan nulis Jawi. Setelah itu saya tidak baca-baca lagi asal Jawi. Nah, dengan pada forum yang berbahagia ini, saya menyatakan saya ingin masuk untuk kajian-kajian tentang farmasi itu obat. Kebetulan saya pengampu mata kuliah farmakologi, pemegang mata kuliah farmakologi terkait dengan obat.
Nah, semoga saja saya bisa bergabung ya, bersama teman-teman di sini. Kita membahas naskah sadara yang terutama dengan kaitan dengan tujuan baca. Ya, ya. Ya, mohon semuanya. Terima kasih Pak Heri ya, Henry ya. Kenapa saya lupa lagi ya Pak Henry ya. Terima kasih beliau ini dari Yayasan Apsari. Waktu itu kita ngobrol untuk saya diminta pandangan lah tentang transliterasi yang dibuat ya terkait waktu itu teksnya apa ya lupa saya. Kitab Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau. Kitab Salasilah Rajo-Rajo Minangkabau. Yang menarik buat saya selain teksnya adalah latar belakang Pak Henry ini yang sama sekali bukan filologi, farmasi ya. Lalu saya tertantang, nah ini jawaban untuk Mas Afgan juga tadi itu salah satunya, bagaimana cara saya mengeluarkan filologi dari zona nyamannya. Karena umumnya filologi itu ya di perpustakaan begini saja gitu di ruangnya Kang Adit gitu, tidak keluar dari dunianya, soliter. Nah, Filologi Plus salah satu misinya itu adalah melakukan deteritorialisasi filologi. Teritorial itu kan wilayah. Deteritorialisasi itu mengeluarkan filologi dari wilayahnya, kemudian bisa diakses oleh bidang lain. Nah, saya tertantang waktu itu, waduh ini bidangnya farmasi, apa yang bisa, berarti saya harus mengenalkan manuskrip-manuskrip yang terkait dengan bidang orang lain, salah satunya farmasi, kemudian biar orang lain memanfaatkannya. Nah, ternyata berhasil dalam pengertian mungkin tidak untuk teks Salasilahnya, tapi kemudian saya menemukan beberapa teks yang terkait dengan perobatan Melayu. Kitab At-Tib, kitab Rahmah misalnya, Wal Hikmah, selain kitab Tib gitu ya, ada Nuruddin Ar-Raniri, sudah ditransliterasi juga oleh Profesor Effendi di IIUM di Malaysia. Saya diundang ke sana 2015, saya diminta mempresentasikan makalah di Fakultas Kedokteran. Bayangkan, filolog harus presentasi di Fakultas Kedokteran. Ya udah, saya presentasi tentang perobatan Melayu dalam manuskrip-manuskrip, dan kemudian sudah terbit ada bukunya gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang, tapi ada PR-nya nih Sobat Ngariksa. PR-nya yang masih besar, ini karena saya sudah tahu peta besarnya nih, gap-nya itu yang masih besar adalah kita butuh semacam database untuk ilmu-ilmu tertentu, database manuskrip yang isinya ilmu-ilmu tertentu secara dikategorisasi. Misalnya, ini loh database manuskrip yang isinya itu adalah perobatan atau farmasi. Nanti suruh aja nih teman-teman skripsi, tesis, misalnya melakukan transliterasi misalnya kan. Nah, kemudian yang kedua misalnya filantropi, dompet duafa, kemarin kita ngobrol. Kita butuh database manuskrip yang isinya itu tentang filantropi, tentang zakat, sedekah, kemudian infak dan lain, dan itu banyak. Ya, misalnya manuskripnya Haji Habib Buja itu di Aceh begitu ya, itu kan tentang wakaf kan. Nah, itu kumpulkan. Ini PR-nya buat Sobat Ngariksa. Mudah-mudahan nanti untuk farmasi juga. Makasih banyak Pak Henry, terima kasih. Menginspirasi juga. Makasih. Baik, terima kasih kepada Sobat Ngariksa semua yang sudah menyimak bincang manuskrip bersama Kang Oman pada malam ini. Kami yakin masih banyak pertanyaan dan hal-hal yang ingin disampaikan, testimoni atau apapun itu dari Sobat Mas Ngariksa. Abror, kalau boleh saya usulkan, karena ini kelihatannya udah mau penutupan. Kita punya tamu dari Baitul Turos. Mungkin sekalian saja memberikan testimoninya mengapa hadir di jauh-jauh dari Kalimantan Selatan loh. Sekalian nanti mungkin ya diakhiri gitu. Ya. Silakan. Usul saya gitu. Iya, ya. Silakan dari Baitul Turos. Jadi silakan untuk maju ke depan menyampaikan testimoni atau pandangan terkait Ngariksa begini, Prof. Ya. Kang. Silakan. Hati-hati kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan Muslim. Saya alumni dari S2 Islamic Studies UI 3 di Depok.
kami datang di sini sebagai pusat manuskrip yang ada di Kalimantan yang kami beri nama Baitul Turas Islami Kalimantan. Alasan kami membuat ini cukup emosional karena keingintahuan kami sebagai anak muda atau generasi Gen Z terhadap tokoh-tokoh kami. Kami terasa terpukul ketika melihat teman-teman di Jawa yang berbangga dengan karya-karya ulama mereka. Sedangkan kami minim informasi terhadap karya-karya ulama kami. Akhirnya kami berinisiatif untuk membuat atau pergerakan akhirnya resmi sebagai Baitul Turas Islami yang ada di Kalimantan. Harapan kami atau tujuan kami cuma satu, agar kami, generasi kami tahu terhadap tokoh-tokoh kami atau leluhur kami. Upaya ini karena tujuan kami ingin mengenalkan generasi itu terwujudkan dalam media sosial kami, baik TikTok atau Instagram. Seperti Pak Oman sampaikan tadi, kami selalu memaksimalkan momentum yang ada di masyarakat Banjar atau Kalimantan secara khusus. Mungkin di dalam tradisi NU atau tradisi Islam Nusantara terkenal dengan haul. Jadi kami selalu memanfaatkan momentum haul karena antusias masyarakat sangat besar terhadap ritual haul ini atau acara haul ini. Kami selalu memanfaatkan dari acara haul ini untuk mengenalkan tokoh yang dihaul itu. Dalam artian kata, masyarakat Banjar tidak hanya mengalap berkah, tapi kita mengharapkan mengalap ilmu dari tokoh yang dihaul tersebut. Dan itu kami setiap ada haul tokoh, kami selalu menulis artikel atau tulisan yang kami muat di Instagram atau TikTok. Mungkin teman-teman bisa follow @turos Kalimantan. Di situ kami mereview naskah-naskah yang kami punya, Bro, agar masyarakat tahu seberapa besarnya tokoh Banjar yang menyedihkannya, Bro. Generasi kami di Banjar pun tidak tahu dengan tokoh kami. Bagaimana teman-teman yang di luar gitu. Dengan Baitul Turas ini kami berharap tokoh-tokoh kami dikenal bukan untuk berbangga, tapi hanya untuk sebagai panutan dan keilmuan, keintelektual dan sebagainya gitu. Tujuan kami datang ke sini, Bro, tentunya minta arahan dan masukan Pro agar kajian atau perawatan kami di Baitul Turas itu semakin maksimal. Dan kami terhubung dengan jejaring teman-teman di sini agar tentunya kebermanfaatan atau karena naskah-naskah yang ada di Banjar itu tentunya ditulis bukan untuk jadi pusaka, tapi jadi pustaka. Sebagai mereka menulis agar kebermanfaatan ini terus sampai hari kiamat. Karena itu kedatangan kami ini untuk menjadi jejaring dengan teman-teman yang ada di luar agar kebermanfaatan karya-karya ulama Banjar ini bisa dinikmati teman-teman yang ada selain di Banjar, terkhusus di internasional nanti harapannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selain kami berterima kasih sebagai Baitul Turas telah disambut dengan hangat, Pak. Di sini kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Mas Hasan, karena minta arahan dari saya, maka arahan dari saya itu satu saja, subscribe YouTube Ngariksa. Siap. Sudah, Prof. Sudah. Kami selalu mengikuti kajian Prof. Terus kami melihat ketika Prof berkunjung ke dalam pagar yang merupakan mungkin dalam pagar itu bisa kami jelaskan sebagai pusat sentral dari keislaman yang ada di Banjar. Karena penyebaran Islam yang di Banjar itu lahir dari kampung dalam pagar itu. Dan itu merupakan Dzurriyyat Syekh Arsyad di situ. Makanya itu merupakan tanah yang diberikan oleh raja kepada Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari sebagai basis keislaman pertama yang ada
penyebaran Islam yang ada di Alhamdulillah. di Majelis. Berarti Ngariksa sudah terkenal di dalam pagar ya? Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Hah? Di luar. Terima kasih Mas Hasan. Ya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Baitul Turas yang telah menyampaikan pandangan juga menyampaikan apa itu Baitul Turas. Kami sangat mengapresiasi terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Baitul Turas. Teman-teman, sobat Ngariksa sekalian, berhubung ini sudah menunjukkan waktu hampir setengah 10 malam dan kafe juga mau tutup. Kami yakin sobat Ngariksa sekalian masih banyak menyimpan pertanyaan karena ini barangkali kopdar pertama ya gitu Kang ya. Semoga ke depan kita bisa mengadakan kopdar berikutnya sehingga teman-teman sobat Ngariksa yang belum sempat menyampaikan pertanyaan, usulan, pandangan nanti bisa mengusulkan di kemudian hari atau bisa langsung ke komen Ngariksa gitu Kang ya. Ya, jadi silakan di komen sebanyak mungkin karena itu jadi kawan itu selalu melihat. Jadi semakin kita komen semakin diingat namanya. Karena setiap mau tidur dilihat ini, oh yang komen ini lagi. Terus komen cuma hadir gitu Kang ya. Mungkin barangkali sebagai sebelum kita tutup Kang ada closing statement buat sobat Ngariksa sekalian. Closing statement ya. Aduh, udah habis nih statementnya apa ya? Nggak disiapkan, susah nih. Sobat Ngariksa, tapi hanya sampai di situ kan. Apa ya? Kalau mau menyampaikan sesuatu secara spontan itu memang tidak mudah juga. Tapi saya kira yang terpikir oleh saya sebagai katakanlah closing statement itu, saya sering mengatakan filologi kajian naskah tidak harus dikaji oleh semua orang, tapi harus ada sekelompok orang yang serius mengkajinya. Filologi tidak harus ada di semua universitas, semua jurusan, tapi harus ada satu universitas yang fokus mengkajinya. Filologi kajian naskah tidak harus diminati oleh semua komunitas, tapi harus ada satu komunitas yang fokus untuk mencintai dan mengembangkannya, yaitu Sobat Ngariksa. Gitu aja, makasih. Baik, kita tepuk tangan buat teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Oba dan Sobat Ngariksa untuk sesi diskusi, sesi bincang manuskrip kami cukupkan sampai sekian. Silakan Kang. Ada ya serah terima dari Baitul Turas kan? Ada serah terima. Oh iya. Selanjutnya adalah penyerahan cindera mata dari Baitul Turas untuk Ngariksa. Silakan untuk bisa mengambil posisi di depan tim dokumentasi, silakan. Di mana? Ada cendera mata khusus juga buat ibu. Oh iya, sekalian. Alhamdulillah. Iya. Wah, ini tasnya bukan buat Kang Oman ini pasti nih. Tapi cocok sama batik. Oh, pecina kamu. Oh iya. Oh, ini peci Banjar ya? Khas Banjar. Wah, kalau gitu harus saya pakai nih. Hatur nuhun, terima kasih. Oh iya itu. Ya, Gini dulu, dari lalu saya pakai ya. Ngariksa. Lagi 1, 2, 3. Nah. Wah. Pas lagi ukurannya. Ya dipasin lah. Kalau ada ukuran yang lebih kecil lagi, Bro. Ya lebih kecil. Kalau ada yang lebih kecil boleh. Wah, ini jadi ini khas ini ya, khas Banyumas. Dirajut dari teman-teman kita. Oh, dirajut ya. Oh, coba di saya pas. Juga ada tas dari ayam untuk ibu. Oh, kalau gitu sebentar.
Itu tas dulu katanya. Oh, iya. Anyaman khas dari Banjar. Wah. Nah, ini sekalian. Ini juga ada sesirangan. Wah, itu dulu ya. Ini apa nih? Batik khas Kalimantan Selatan. Wah, ini. Jadi buat nganti ngariksa ini. Ini batik ini. Sasirangan ada 2. Sasirangan. Sasirangan, batik sasirangan. Sepasang jadi ya. Sepasang, Pak. Wah, buat kondangan dong. Gitu Kang Adit. Sudah? Yang kita. Iya. Nah, terus ininya ada kaos ngariksa buat Terima kasih banyak, Pak Prof. ini kaos ngariksa tapi terbungkus rapi jadi mungkin harus dibuka jadi nggak kelihatan kaosnya ya. Siap, Prof. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Tanda mata. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak ya Ustadz Kasaya. Syukron jazilan. Sama-sama, Ustaz.